Oke, hari ini kita belajar tentang pemodelan matematika. Pemodelan matematika itu eh, masalah nyata kita kita tuliskan dalam Anggunau. Yo, selamat datang Anggunaulia Rohmawati. Kenapa baru masuk, Nak? Oke. Lain kali dipersiapkan terlebih dahulu ya. Yo. Oke. Nih, pemodelan matematika itu masalah di dunia nyata kita tuliskan dalam bahasa matematika supaya bisa kita operasikan, bisa kita hitung solusinya. Mengapa kita butuh? Karena untuk mencapai suatu tujuan kita itu kan pasti butuh perencanaan dan perhitungan terlebih dahulu yang matang. Tidak bisa langsung coba membuat sesuatu, pasti buat sampel terlebih dahulu begitu. Kalau langsung membuat sesuai ukuran asli, kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau gagal kan tentunya kita rugi besar, rugi biaya, waktu, tenaga gitu. Jadi kita butuh percobaan dulu, perencanaan dan perhitungan yang matang. Salah satu cara untuk mencari solusi masalah nyata di kehidupan sehari-hari ialah dengan membuat model matematika dari permasalahan nyata tersebut. Lalu kita operasikan untuk mendapatkan solusinya. Solusi tersebut kemudian kita tafsirkan sebagai jawaban atas masalah di dunia nyata. Ini kenapa kita belajar pemodelan matematika. Terus cara membuat pemodelannya, yang pertama kita misalkan dulu, kita pakai simbol atau yang biasanya kita kenal dengan istilah variabel X, Y, A, atau B begitu. Karena kalau kita tuliskan misalnya banyaknya buku yang akan dibeli itu kan terlalu panjang. Bisa kita tuliskan dengan X saja begitu. Untuk mempermudah kita mencari solusi. Misalan, kemudian kita akan menentukan tipe masalah dan fungsi tujuannya. Tipe masalah ini ada untuk masalah maksimasi, cari maksimalnya, biasanya itu untuk laba. Kalau yang kedua itu masalah minimum, itu biasanya untuk biaya produksi biar sedikit mungkin gitu. Kan kita maunya biaya sedikit mungkin tapi labanya semaksimal mungkin ya. Kayak yang ketiga itu kendalanya apa saja, kemudian persyaratan non negatif. Oke, langsung kita coba yang pertama ini, Ibu baca ya. Perusahaan mebel Tekun Belajar memproduksi 2 jenis alat rumah tangga, yaitu rak buku dan meja. Setiap hasil produksi harus melalui 2 tahap pengerjaan, yaitu pemotongan dan perampungan. Untuk pemotongan, tiap rak buku memerlukan waktu 4 jam, dan untuk meja juga sama. Berarti pemotongan untuk meja juga sama 4 jam. Untuk proses perampungan, memerlukan tiap rak Untuk proses perampungan, tiap rak memerlukan waktu 3 jam dan tiap meja 2 jam. Rak buku per buah memberikan laba 8.000 dan meja per buah labanya itu 6.000. Waktu yang tersedia untuk pemotongan setiap periode waktu 100 jam dan untuk perampungan tersedia 60 jam. Perusahaan ini menentukan jumlah produksi untuk masing-masing jenis barang agar diperoleh laba maksimum. Oke. Kita mau Sebelum mengerjakan, kita akan membuat pemodelan matematikanya terlebih dahulu. Nih, dengan ini ya, menggunakan langkahnya. Nih, yang pertama pemisalan. Kita misalkan dulu, ini yang diinginkan perusahaan adalah nih, laba maksimum. Perusahaan ingin tahu jumlah produksi masing-masing
jenis barang untuk memperoleh laba maksimum. Berarti yang pertama kita mau misalkan banyaknya, kan ada dua, rak buku dan meja. Banyaknya rak meja yang akan diproduksi, ini kita misalkan X, X. Kemudian jenis barang kedua yaitu meja, banyaknya meja yang akan diproduksi, kita misalkan Y ini. Lalu dicari karena kita ingin mendapatkan laba maksimum yang diinginkan perusahaan. Ini kita misalkan sebagai Z besar. Ini pemisalannya. Kemudian tipe masalahnya kira-kira apa itu? Sudah terlihat jelas sih. Syifa Atika, tipe masalah dari soal nomor 1 ini apa, Nak? Syifa ada? Ya, tipe masalahnya apa? Ya, tipe masalahnya kan dia mau memperoleh ini laba, berarti tipe masalahnya maksimum atau minimum? Nih ya, kan kelihatan kalau ini mau cari maksimumnya, maksimasi. Nih, kemudian fungsi tujuan. Kalau fungsi tujuannya itu kita mau cari laba, tujuannya kan cari laba. Nah, laba ini kan berarti diperoleh dari banyaknya rak meja yang akan diproduksi dikali laba per rak meja ditambah banyaknya meja yang akan diproduksi dikali laba per meja. Kalau kita tuliskan laba maksimum itu kan kita simbolkan Z. Nih, bisa diperoleh dari banyak rak meja itu X dikali labanya 8.000, berarti tulis 8.000 X ditambah banyak meja. Ini rak buku ya. Oke. Terus banyak meja yang diproduksi itu Y dikali labanya yaitu 6.000. Jadinya 6.000 Y. Ini adalah fungsi tujuannya. Mencari laba, caranya mendapatkan laba. 8.000 X ditambah 6.000 Y. Itu yang langkah kedua. Kemudian langkah ketiganya kita cari. Di sini kan untuk membuat rak buku dan meja ada dua proses. Proses pertama pemotongan dan yang kedua perampungan. Untuk pemotongan sendiri itu tiap rak buku perlu 4 jam. Kita tulis pemotongan tiap rak buku. Pemotongan tiap rak buku 4 jam. Lalu yang pemotongan meja itu juga sama, berarti 4 jam juga pemotongan meja. Tiap meja 4 jam. Terus ini yang dari soalnya
Untuk proses perampungan tiap rak buku 3 jam, tiap meja 2 jam. Kita tulis perampungan tiap rak buku 3 jam, lalu perampungan tiap meja 2 jam. Nih. Selanjutnya ini, tapi kendalanya itu waktu yang tersedia untuk pemotongan setiap periode waktu adalah 100 jam dan untuk perampungan 60 jam. Waktu pemotongan tersedia 100 jam. Jadi ini di bawahnya pemotongan. Waktu pemotongan tersedia 100 jam. Yang untuk perampungan ini waktu perampungan tersedia 60 jam. Nih. Nah. Ini ya. Padahal tiap rak buku itu pemotongannya butuh 4 jam. Kemudian tiap meja itu pemotongannya butuh 4 jam juga. Namun waktu pemotongan yang tersedia itu 100 jam. Berarti kan kita mau cari produksinya berapa sesuai dengan pemotongan yang you are offline. Oke. Yang tersedia itu ini pemotongan tiap rak buku waktunya 4 jam dikali banyaknya rak buku yang akan diproduksi itu yang disimbolkan X ditambah waktu pemotongan tiap meja 4 jam dikali banyaknya meja yang akan diproduksi yaitu Y, itu nanti maksimal bisa 100 jam saja karena tersedianya gitu. Kalau kita tulis nanti itu pertidaksamaan kendalanya salah. 4X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 100 jam. Kenapa kita pakainya kurang dari sama dengan? Karena yang tersedia itu hanya 100 jam. Jadi, entah itu X-nya berapa atau produksi mejanya itu juga berapa, nanti waktu totalnya itu hanya ada 100 jam. Bisa saja nanti kurang dari 100 jam yang diperlukan waktu pemotongannya, tapi tidak bisa lebih. Jadi kita pakai pertidaksamaan ini, kurang dari sama dengan. Lalu yang ini waktu perampungan tersedia kan 60 jam. Untuk produksi rak buku dan meja, pertidaksamaan kendala yang kita punya itu bisa dituliskan 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Banyaknya produksi rak buku kali waktu perampungannya 3 jam ke 3X ditambah banyaknya meja yang akan diproduksi dikali waktu perampungannya 2 jam yaitu 2Y, ini nanti maksimal hanya 60 jam. Bisa saja nanti kurang dari 60 jam sudah cukup untuk produksi rak buku dan mejanya. Tidak bisa lebih, jadi pertidaksamaannya pakai kurang dari sama dengan. Nih, ini tuh yang langkah kendala. Lalu ada persyaratan non-negatif. Persyaratan non-negatif ini, kita kan akan memproduksi rak buku dan meja. Nah, banyaknya produksi rak buku itu kan tidak mungkin negatif. Tidak mungkin negatif kan, masa pemproduksinya negatif 3 atau negatif 4 itu tidak ada. Pasti itu paling sedikit itu 0. Paling sedikit itu 0 atau tidak membuat sama sekali. Atau tidak membuat sama sekali.
Bisa saja buatnya mungkin 5 atau 10 atau 15. Paling sedikit itu 0. Tidak dibuat sama sekali begitu. Jadi ada persyaratan tambahan, persyaratan non negatif ini yang kalau kita tuliskan pertidaksamaannya itu tadi kan banyaknya produksi rak buku kita simbolkan X. Jadi X-nya ini X lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang produksi meja juga sama, banyaknya produksi meja itu kan tidak mungkin negatif. Paling sedikit itu ya kita tidak membuat sama sekali. Tidak membuat sama sekali atau 0. Gitu. Bisa buat 5, 10, 30 mungkin sesuai dengan perhitungan nantinya. Tapi paling sedikit ya 0. Supaya dapat laba maksimal. Ini persyaratan negatif untuk meja. Kalau kita tuliskan pertidaksamaannya ialah banyaknya produksi meja itu lebih dari sama dengan 0. Nah, itu tadi ada 4 langkahnya. Sekarang kita simpulkan. Jadi model matematika dari permasalahan di atas adalah nih, kita akan mencari laba yaitu fungsi tujuannya ini Z sama dengan 8.000 X ditambah 6.000 Y dan fungsi tujuan ini harus memenuhi kendala-kendala yang ada. Tuliskan HM ini ya. Harus memenuhi kendala-kendala yang ada, yaitu ada kendala pemotongan 4X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Lalu ada kendala perambungan 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Dan ada persyaratan non negatif X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Ini jawaban dari permasalahan nomor 1. Ada yang mau ditanyakan tidak? Yang nomor 1 ini. Josephine Jenny, ada yang mau ditanyakan? Atau yang lain mau tanya tidak? 7.3. Kalau tidak, Ibu lanjut ke masalah yang kedua.